Pertempuran Leipzig, atau sering disebut dengan pertempuran bangsa-bangsa, merupakan sebuah titik balik dalam sejarah bangsa Jerman. Selain sebuah pertempuran yang mengembalikan kehormatan mereka, pertempuran ini juga mengkonfirmasi ulang status Prusia sebagai negara adidaya. Dalam kampanyenya, sang raja menyajikan sebuah konstitusi untuk menarik simpati dari warganya bagi mereka yang ingin berjuang membebaskan tanah Jerman dari tirani Napoleon. Di tahun 1840, ketika Pangeran Frederick William keempat naik tahta, rakyat Prusia pun menagih janji tersebut. Ya, pada abad ke-19, perjuangan kelas sosial adalah sebuah topik yang sangat hangat untuk dibicarakan dari berbagai golongan. Mereka yang kaya menuntut suaranya dalam pemerintahan. Mereka, para petani, pergi mengadu nasib menuju metropolitan. Mereka, para pengusaha rumahan yang harus berjuang melawan para kapitalis dengan modal yang jauh lebih besar. Mereka, para pekerja tambang dan buruh pabrik yang menjadi bahan bakar dari revolusi industri itu sendiri, terus berjuang untuk kehidupan yang lebih layak. Ketidakpuasan semua golongan sosial inilah yang mendorong terjadinya gelombang revolusi seantero Eropa, The Spring of Nation, atau lebih dikenal dengan Revolusi 1848. Meskipun memiliki perbedaan dalam hal pandangan, tapi mereka setuju akan dua hal. Yang pertama yaitu mereformasi pemerintahan yang dirasa merepresi dan mengeksploitasi rakyat kelas bawah. Dan kedua, menciptakan sebuah negara untuk bangsa mereka. Tentu dalam konteks ini tidak terbatas untuk bangsa Jerman. Bisa unifikasi Italia, pembebasan Polandia, pembebasan Balkan, dan sebagainya. Untuk Jerman sendiri, revolusi ini berawal dari daerah Baden, lalu menyebar ke seluruh negara-negara Jerman. Hasilnya pun beragam. Ada yang mau bernegosiasi dengan para revolusioner, ada juga yang disupresi dengan brutal oleh pihak militer. Tapi secara umum, revolusi ini memang dianggap gagal dan dapat dihancurkan dengan brutal. Ya, karena mereka sama saja melakukan sebuah kudeta terhadap negara yang masih berfungsi dengan baik, ditunjang dengan militer yang masih setia kepada negara. Meskipun begitu, ada beberapa dampak penting pasca Revolusi 48 ini. Yang pertama yaitu von Metternich, sang maestro dari teater Eropa, digulingkan dari Kekaisaran Austria, di mana hal ini memberikan ruang gerak bagi Prusia untuk mendekatkan diri kepada negara-negara Jerman. Para revolusioner juga sempat bertemu di kota Frankfurt untuk mendiskusikan penyatuan negara Jerman ini menjadi sebuah federasi yang lebih kuat dan tersentralisasi, di mana mereka memutuskan resolusi Jerman kecil, sebuah negara Jerman tanpa mengikutsertakan tahta Austria, serta menunjuk Raja Prusia sebagai kaisar mereka. Sebuah ide yang dengan sangat jelas ditolak oleh Raja Prusia, karena ia tentu mempertanyakan legitimasi dari sebuah tahta yang datang dan diberikan oleh rakyat kelas bawah. Revolusi ini pun secara resmi gagal dan berakhir di akhir tahun 1849. Tapi, ide tentang negara untuk bangsa Jerman masihlah hidup di dalam hati mereka. Beberapa tahun setelah gagalnya revolusi, Prusia yang pada akhirnya membentuk sebuah badan legislasi, terdapat sebuah masalah. Sang raja dengan parlemen tidak dapat setuju dengan pengurangan anggaran dari angkatan darat milik Prusia. Sang raja ingin mereformasi militernya, tapi rencana anggaran tersebut terus ditolak oleh parlemen. Dan dalam kondisi seperti ini, akhirnya seorang diplomat muda yang sepertinya menjanjikan pada akhirnya dipanggil dan ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Ya, orang ini adalah Otto von Bismarck. Mungkin terlihat out of nowhere gitu. Kenapa Bismarck tiba-tiba menjadi Perdana Menteri? Apalagi background pekerjaannya yang seorang diplomat, bukan seorang yang memang berkecimpung dalam urusan domestik negara.
Sebenarnya enggak juga. Selama masa karirnya, Otto mendapat koneksi yang sudah lama ia bangun dalam sebuah organisasi, ya sebut saja penasehat raja, yang berisikan para bangsawan konservatif milik Prusia. Ia mendapat posisi ini atas rekomendasi dari seorang jenderal yang juga merupakan kawan baik dan sering bertukar pikiran dengan Otto. Sang raja pun percaya, meskipun pada awalnya sedikit skeptis, dan memberikan jabatan ini kepada Otto von Bismarck. Tugas besar pertamanya adalah menyelesaikan konflik rencana anggaran militer milik Prusia, yang pada akhirnya Bismarck menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan sebuah celah yang legal dalam konstitusi milik Prusia. Intinya, bila parlemen dengan sang raja tidak dapat setuju dengan suatu anggaran yang direncanakan, maka ya kita pakai rencana anggaran tahun-tahun sebelumnya saja yang sudah pernah disetujui, daripada pemerintahan tidak dapat dijalankan. Kurang lebih seperti itulah pernyataan dari Bismarck. Dalam laga pertamanya sebagai seorang Perdana Menteri, Bismarck memberikan sebuah pidato legendarisnya, yang mana secara eksplisit mengungkapkan keinginannya untuk menyatukan seluruh daratan Jerman. Bahwasanya Revolusi 48 adalah sebuah kesalahan. Jerman tidak akan pernah bisa disatukan melalui jalur bawah dengan suara mayoritas, tapi hanya dengan besi dan darah. Ya, ini merujuk kepada keperkasaan militer dan industri dari Prusia itu sendiri. Pada penempatan Pangeran Christian ke-9 sebagai Raja Denmark, sebuah kesempatan emas pun datang. Di sana, Parlemen Denmark mendesak untuk dilaksanakannya integrasi dari Dukal Schleswig-Holstein ke dalam kerajaan Denmark secara penuh, serta mengasimilasi minoritas Jerman di sana. Bagi Konfederasi Jerman, hal ini merupakan pelanggaran dari Protokol London yang disetujui pada konvensi sebelumnya. Apa maksudnya? Jadi, akar dari permasalahan ini adalah Schleswig-Holstein ini dahulunya juga pernah mencoba lepas dari tahta Denmark, yang juga muncul pada era Revolusi 48. Tapi, akibat dari intervensi internasional, Konfederasi Jerman pun menangguhkan dukungan kemerdekaan untuk Schleswig-Holstein. Namun, dengan syarat diberikannya otonomi khusus bagi wilayah tersebut. Tak mau mengulangi kesalahan yang sama, Bismarck pun dengan hati-hati menyusun sebuah rencana. Ia tetap mendukung integritas teritori dari kerajaan Denmark, bahwasanya Schleswig-Holstein memang subjek dari tahta Denmark. Tapi ia mengecam segala bentuk pelanggaran hak minoritas yang disetujui dalam Protokol London. Ia bahkan mengajak Austria untuk mendesak Denmark menggagalkan integrasi Schleswig-Holstein, yang pada akhirnya Konfederasi Jerman pun melayangkan sebuah ultimatum, yaitu membatalkan undang-undang tersebut atau konflik militer dengan Konfederasi Jerman. Denmark, yang merasa optimis akan dukungan internasional, tentu mengindahkan ultimatum tersebut. Padahal, perbedaan yang paling menonjol dalam konflik ini dari konflik sebelumnya adalah ya tentang dukungan internasional. Peta dukungan politik Eropa telah berubah semenjak meletusnya Perang Crimea dan Perang Kemerdekaan Italia yang pertama. Rusia sudah tidak tertarik lagi untuk mempertahankan status quo dan melihat Prusia sebagai counterbalance dari Kekaisaran Prancis. Sementara Prancis dan Inggris, mereka terlarut dalam sebuah ketegangan akibat invasi Prancis kepada Meksiko, yang mana menutup kemungkinan kooperasi dari dua negara tersebut. Salah satu di antara mereka masih mungkin dan bisa saja mendukung Denmark, tapi tidak mungkin keduanya. Dari perspektif Jerman, kalau dukungan internasional cuma datang dari satu negara besar, tentu mereka tidak akan benar-benar berani mengintervensi. Alhasil, Denmark pun berdiri sendiri tanpa adanya dukungan internasional. Perang pun meletus antara Konfederasi Jerman dengan Kerajaan Denmark. Tentara Prusia, Austria, dan berbagai tentara koalisi dari negara Jermanik mulai menginvasi dan menduduki Schleswig-Holstein tanpa adanya perlawanan yang berarti. Gencatan senjata pun diumumkan, dan perjanjian damai pun segera ditandatangani, di mana Denmark akan melepaskan Schleswig-Holstein, dan wilayah tersebut akan dibagi dan dikelola oleh Prusia dan Austria. Dalam perang ini sangat terlihat
keunggulan dari pasukan Prusia akibat reformasi militer yang dilakukan sebelumnya. Para negara Jermanik juga mulai berandai-andai. Mungkin Prusialah yang layak menjadi pemimpin sekaligus pelindung bangsa mereka. Meskipun begitu, hal ini tidak menyelesaikan masalah dari dualisme dalam tubuh bangsa Jerman itu sendiri. Lantas, bagaimanakah Bismarck menyelesaikan masalah tersebut? So ya, itu dulu dari gua. Thank you. Bye.